Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan untuk hari ini Kamis 16 Mei 2024. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan Bapa di dalam sorga, karena Engkau menjaga dan menyertai kami sepanjang malam yang telah kami lalui, dan sekarang kami boleh bangun kembali menyambut hari yang baru. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Berikanlah pemahaman pengertian untuk kami melalui kuasa Roh-Mu, agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan untuk renungan kita pada hari ini, hari Kamis 16 Mei 2024, diambil dari Matius 8 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah firman Allah yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada orang-orang yang mengikut Dia pada waktu itu, secara khusus murid-muridnya. Kisah ini dilatar belakangi oleh seorang perwira yang datang pada Yesus meminta kesembuhan untuk prajurit bawahannya. Ketika Yesus berkata bahwa Dia akan datang menyembuhkan prajurit, anak buah dari perwira tersebut, perwira itu memiliki iman yang sangat kuat, meyakini akan kuasa Tuhan di dalam Yesus Kristus, sehingga Yesus Kristus memuji imannya. Padahal dia bukan seorang Yahudi, tetapi orang asing di luar Yahudi. Namun dia memiliki iman yang besar. Oleh karena itulah Yesus berfirman dan berkata bahwa banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu sendiri akan ditolak karena mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus yang adalah anak Allah, firman yang telah menjadi daging. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau pernyataan ini disampaikan oleh Yesus atas rasa kecewanya kepada umat pilihan, yaitu umat Yahudi atau Israel, maka firman ini akan menjadi perenungan yang sangat berharga bagi kita saat ini. Kita orang-orang yang telah dipilih Allah menjadi pewaris kerajaan surga, orang-orang yang telah dibaptis di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekalipun kita telah dinyatakan sebagai anak-anak terang, anak-anak dari Bapa di sorga, tetapi jika kita tidak sungguh-sungguh beriman dan yakin penuh kepada Yesus Kristus, bila kita tidak mempercayai keselamatan yang dibawa di dalam Yesus Kristus, maka suatu waktu nanti ketika akhir zaman tiba, kita tidak layak masuk dalam kerajaan surga.
Tetapi justru orang-orang asing yang saat ini belum percaya, bisa jadi mereka lah nanti yang akan duduk bersama-sama dengan Bapa orang percaya, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Sedangkan kita yang saat ini adalah anak-anak dari Allah, anak-anak dari Bapa kita di surga, bisa saja akan ditolak dan tidak boleh masuk dalam kerajaan surga jikalau hati kita tidak sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Maka sia-sialah nanti apa yang kita imani saat ini. Karena itu mari kita harus konsisten, setia pada keyakinan iman kita bahwa kita adalah orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, dan kita harus berpegang teguh pada keyakinan iman itu. Jangan ada lagi keraguan, jangan lagi kita goyah, jangan lagi kita ragu. Kita harus benar-benar percaya kepada Yesus Kristus. Kita harus menerima Dia sebagai juru selamat pribadi kita. Oleh karena itu, dengan renungan kita pagi hari ini, kita diingatkan kembali. Jangan sampai kita nanti ketika penyataan Allah tiba, Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menghakimi orang hidup dan mati, maka kita didapatinya menjadi orang yang tercela, orang yang tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Tetapi harapan kita lewat renungan hari ini, kita harus memperbaiki sikap kita, memperbaiki perilaku kita, memperbaiki cara hidup kita untuk seturut jalan dan kehendak Allah, seturut firman Allah, supaya kita nanti boleh bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Jikalau kita rindu untuk masuk dalam kemuliaan surga yang dijanjikan oleh Bapa melalui putranya Yesus Kristus, maka kita harus sungguh-sungguh memeriksa hidup kita, memperbaiki hidup kita, supaya kita menjadi orang yang taat pada firman Allah yang telah dinyatakannya di dalam Yesus Kristus. Jangan keraskan hatimu, saudaraku. Jangan menjadi orang yang ragu akan janji-janji Allah. Janji-janji Allah di dalam Yesus adalah ya dan amin, bahwa apa yang telah difirmankannya akan menjadi kenyataan. Marilah kita berpegang teguh pada iman kita di dalam Yesus. Serahkan hidup kita ke dalam kuasa kasih Yesus. Ikutilah Dia, ikutilah firman-Nya, taatlah pada kehendak Yesus Kristus. Perbaiki hidup sesuai firman-Nya dan hiduplah seturut firman-Nya. Maka kita akan menjadi orang-orang yang dikatakan Yesus dalam firman ini. Kitalah orang-orang yang datang dari timur dan barat itu, yang akan makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub dalam kerajaan surga kelak. Karena itu sekali lagi, apapun yang terjadi sekarang dan esok atau hari yang akan datang, mari kita tetap percaya dan beriman kepada Yesus Kristus agar kita boleh masuk dalam kemuliaan-Nya. Amin. Marilah kita berdoa.
Ya Allah Bapa Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, karena hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu bahwa kami harus percaya sepenuhnya, beriman kepada kuasa-Mu di dalam Yesus Kristus, bahwa Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus menjadi jalan keselamatan bagi kami. Terima kasih Bapa. Hari ini kami akan melangkah menjalani hari-hari hidup kami ini. Sertailah kami Tuhan, berkatilah kami agar kami mampu melakukan yang terbaik demi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Amin. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, tak lupa saya menyapa bagi saudara-saudari yang berulang tahun. Saya ucapkan selamat ulang tahun, sehat selalu dan panjang umur. Dan bagi saudara-saudari yang sedang sakit, apakah engkau terbaring di rumah ataupun dirawat di rumah sakit, saya berdoa kiranya engkau segera pulih dan sembuh, dan engkau boleh menjalani hidupmu dalam kesehatan. Bagi saudara-saudari yang sedang bergumul, apapun itu pergumulanmu, datang pada Tuhan, bawa semua pergumulanmu, hai kamu yang berbeban berat, supaya Tuhan memberi kelegaan dan solusi, jalan keluar atas segala permasalahanmu. Selamat menjalani hari ini, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kamu sekalian.